Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kesayangan Anda, Eri Saputra. Oke, alhamdulillahilladzi yatasifu bi sifatil kamilah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wala. Amma ba'd. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang rizki yang sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Nah, apa aja sih itu? Kan ada 8 ya. Yang pertama itu adalah pintu rizki yang dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya rizki seluruh makhluk yang ada di bumi ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai manusia tidak perlu khawatir akan merasa kekurangan, karena Allah telah menjaminnya selalu cukup. Hal ini tertera dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 yang berbunyi, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Binatang aja yang melata Allah tahu dan paham, tahu tempatnya dan juga kapan waktunya diberi rezeki. Apalagi kita sebagai manusia, pastinya dong Allah akan memberikan rezeki juga. Dan semuanya itu sudah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Yang kedua, pintu rezeki karena berusaha. Pintu rezeki berikutnya yang telah diterangkan dalam Al-Quran yaitu rezeki karena berusaha. Maksudnya adalah manusia tetap perlu usaha meski rezeki sudah dijamin oleh Allah. Tidak ada yang instan di dunia ini, termasuk dalam mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berusaha dengan giat, dengan cara bekerja atau berbisnis. Maksimalkan tenaga dan ide yang Allah anugerahkan untuk berusaha mencari rezeki dan janganlah bermalas-malasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Oke, yang ketiga teman-teman, pintu rezeki karena beristighfar, memohon ampun. Nah, pasti setuju bahwa akan ada banyak tantangan yang mungkin muncul selama mencari rezeki, baik saat mencari rezeki dengan cara bekerja ataupun dengan cara Anda berbisnis. Masing-masing memiliki rintangan tersendiri. Datangnya ujian ketika mencari rezeki mungkin karena banyaknya keburukan yang telah kita lakukan. Saat Anda merasa sedang diuji ketika mencari rezeki, janganlah berputus asa. Teruslah berusaha dan coba untuk minta ampun kepada Allah dengan cara beristighfar. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rezeki kepada hambanya yang beristighfar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, yaitu istighfar. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Shadaqallahul azim. Yang keempat, pintu rezeki karena bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu rezeki yang tertera dalam Al-Quran lainnya ialah karena kita bersyukur pada Allah. Dengan senantiasa mengucapkan rasa syukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mendatangkan rezeki bagi umatnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran berikut ini. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Namun janganlah bersyukur pada saat lapang saja, tetapi ketika merasa sulit ataupun sempit. Sebaiknya manusia juga tetap bersyukur.
karena sesungguhnya Allah mendatangkan rezeki bagi siapa saja yang bersyukur kepadanya. Jadi pandai-pandailah kamu dalam bersyukur ya. Oke, yang kelima, pintu rezeki karena bersedekah. Nah, pintu rezeki karena bersedekah sudah banyak dibuktikan oleh umat Islam. Hal ini karena saat kamu bersedekah secara ikhlas, Allah SWT akan menggantikan sedekah yang telah dikeluarkan dengan rezeki berlipat. Hal ini telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Tak hanya membawa rezeki, sedekah juga dapat menjadi cara bagi umat Islam untuk bersilaturahmi dengan sesamanya. Maka janganlah ragu untuk bersedekah, karena amalan ini membawa banyak hikmah di dalamnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Yang keenam, pintu rezeki yang datangnya tak disangka. Mungkin pernah mendapatkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, bukan? Ya, Anda pernah nggak mengalami itu? Misalnya ketika Anda sedang merasa putus asa karena merasa kesulitan dalam mencari rezeki, disitulah cara Allah bekerja membukakan pintu rezeki dari sesuatu yang Anda sendiri bertanya, dari mana asalnya. Kayak seperti testimoni sholawat yang ada di channel saya ini, Anda bisa cek ATM-nya terisi sendiri, yaitu rezeki yang tidak disangka-sangka. Hal ini karena Allah memang telah menjamin kebutuhan setiap umatnya untuk selalu tercukupi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha baik, sehingga rezeki yang Anda peroleh bisa dari manapun. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, insya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Tolak ayat 3. Oke, yang selanjutnya teman-teman ya, pintu rezeki karena menikah. Ini yang ketujuh ya. Pintu rezeki lain yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saat umatnya menikah. Setiap laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk beribadah kepada Allah dengan cara menikah, maka saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan rezeki mereka. Bukan laki-laki dan laki-laki ya, dan perempuan, itu bukan, itu tidak ada ya dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Oke, rezeki yang terakhir, rezeki yang 8, pintu rezeki karena memiliki anak. Jadi jangan takut-takut nih ya bagi yang sudah menikah untuk segera memiliki anak, karena rezekinya sudah Allah yang jamin. Nah, hanya karena menikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membukakan pintu rezeki ketika hambanya dikaruniai anak. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 31 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Jadi Anda dan istri Anda atau Anda dengan suami Anda tidak perlu khawatir dan menjadikannya sebagai masalah, karena setiap anak yang Anda miliki itu punya rezekinya masing-masing. Jadi
banyak sekali berita-berita anak dibunuh, anak dijadikan tukang minta-minta. Itu karena tidak yakin dan tidak tahu mengenai rezeki yang ke-8 ini. Oke, itulah teman-teman semuanya 8 pintu rezeki yang telah diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Meski telah Allah jamin, teruslah berupaya dan mencari rezeki yang halal dan berkah. Terima kasih, saya Eri Saputra mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.